Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Karawang, tepatnya di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, yaitu ada makam Syekh Kuro dan Syekh Bentong. Kedua makam ini memiliki nilai sejarah dan keunikan yang menarik untuk kita bahas loh. Yuk simak perjalanan kita sampai akhir. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Quratul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro yang memiliki arti tempat belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafa alias Syekh Maghribi, keturunan dari Syekhina Utsman bin Affan RA yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tanggo. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Mazkur untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggalan Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Sumarjo alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro.
Buktinya, adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kananom Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu. Dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat 12. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah makam Syekh Kuro dan mengapa beliau dihormati oleh masyarakat sekitar? Waktu dulu Syekh Kuro itu datangnya ke tanah Jawa sambil membawa dagangan. Tadinya disuruh sama guru-gurunya di sana Mekah. Cuman disuruh juga harus sambil berdagang supaya jangan ketahuan. Nah, datangnya dari Arab dari Mekah ke pantai Cirebon. Sudah nyampe ke pantai Cirebon, ketemu waktu mendarat di sana, ketemu sama Igedeng Tapa yang katakan sepuh kalau apa orang-orang tua di sana. Zaman berjalan, waktu itu kan zaman Buddha, ketahuan sama kerajaan sama raja yang bernama Prabu Anggalarang, Raja Siliwangi, langsung didatangkan ke sana. Tuan ada yang katanya ada yang menyebarkan agama baru, kata dia. Kata dia nggak boleh, diusir lagi dari sana. Waktu itu disuruh pulang lagi, jangan menyebarkan agama baru di sini katanya. Gitu. Habis ke tanah Arab, sangat ingin menyebarkan agama Islam itu, bilang lagi dari sana, udah bilang disuruh lagi, datang, kamu harus berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, kata beliau dulu. Kata mampir di waktu rumah apa namanya, Campak gitu. Di sana juga lama sambil menyebar itu, sambil punya murid juga di sana. Muridnya itu yang satu Subang Larang ya, itu yang perempuan. Yang kedua ya Abdurrahman sudah tunda dari sana, berangkat ke sini ke tanah Jawa. Itu murid-muridnya dibawa semuanya, yang 5 itu bukan ke Cirebon lagi, datangnya ke Muara Karawang. Waktu dulu Muara Citarum, mendarat ke daerah Karawang, disambut lagi sama sesepuh dari Karawang, disambut sama dia, dikasih izin bertempat di situ udah lama mendirikan pondok pesantren Karawang yang sekarang menjadi kaum Masjid Al-Jihad di sana itu. Masjid Agung Al-Jihad itu. Awal di sana mendirikan pondok pesantren. Nah, di sakitnya lamanya ketahuan lagi, kedengaran lagi sama kerajaan Siliwangi. Tapi waktu itu mah bukannya rajanya yang datang sama prajuritnya, cuman anaknya putra mahkotanya, itu anaknya raja itu, anaknya Prabu Anggalarang, bernama Pamanah Rasa. Sudah ketuaan sama dia, kedengaran lagi, diserang lagi. Tujuannya mau dibubarkan lagi, jangan ada agama baru katanya di tanah Jawa. Berangkat dari kerajaan menuju Karawang. Kebetulan di Karawang itu sedang diadakan pengajian. Waktu pengajian kebetulan di dalam itu yang ngajinya muridnya yang bernama Subang Larang.
Tadinya mau nyerang, mengeluarkan, ada suara bagus, itu nanya itu saya suara siapa, dan saya kata beliau nih, ngaji itu diberhentikan dulu ya, di sekolah dulu. Ada yang mau main, pengen ketemu, pengen lihat orangnya yang sedang ngaji. Waktu keluar dilihat sama itu pamanah saya, serasa besar suaranya bagus, orangnya juga bagus, orangnya cantik. Tadinya mau membubarkan, mengusir, jadi nggak jadi pindah tujuan. Tadinya mau mengusir, jadi dikarenakan dia doyan, teman, cinta lah gitu ya. Nah, jadi nggak jadi itu kan nyerangnya, cinta sama murid saya. Ada permintaannya, katanya langsung dari Subang Larangnya, mau deh kita, tapi ada permintaan, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Dibilangin sama Syekh Kuro dan Subang Larang, kamu harus ngambil bintang kerti CJ100 yang adanya di tanah Mekah. Nah, kalau bisa mengambil itu, balik lagi ke sini, saya baru mau nikah. Nah itu bukan apa dipakai mas kawinnya, bintang seperti CJ100 itu buat mas kawin. Apa saja tradisi atau acara tahun yang biasanya diadakan di makom ini? Suka diadakan awal makom ini. Jadi setahun sekali diadakan hari peringatan, hari awal. Kalau di negara mau 17 Agustus. Bulan Sya'ban sebelum puasa. Nah, tahu ya, menjelang puasa, harinya hari Sabtu akhir, umpamanya tanggal 25 Sya'ban. Pokoknya dari mulai hari Sabtu itu sampai tanggal puasa nggak ada hari Sabtu lagi. Maka dikatakannya Sabtu akhir Sya'ban. Kita diadakan hal di sini. Hari Sabtu akhir. Terus tanggalnya masih nggak tentu, kalau tanggal umumnya mah nggak tentu sih. Kalau tanggalnya lebih ditentukan Sabtu akhir sebelum Ramadan. Maksudnya diadakan awal atau peringatan dikarenakan dikatakan waktu ini. Siapa yang menemukan waktu dulunya pertamanya? Namanya Raden Sumareja, atau nama lambangnya Ayah Jiin. Sakarma Kesultanan Cirebon. Waktu itu dia disahkan ini makamnya beliau Abadiyah. Nah, sudah itu mau menyembah setiap tahun, suka diadakan awal makam Syekh Kuro setiap bulan Sya'ban Sabtu akhir. Bulan umumnya nggak tentu, bulan umumnya pokoknya bulan Jawanya setiap Sya'ban aja. 1868 kalau nggak salah, lupa lagi loh pasti. Sekarang cuma di awal, akhir Rajab Ruwah namanya. Itu hari itu agak ramai juga sih, suka ada kiai, namanya kiai malam Sabtunya, siangnya iring-iringan terus. Suka ada kulit juga, suka ada golek juga malam minggunya. Bagaimana pengaruh keberadaan makam ini bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar? Oh, itu mah cuma gini. Orang datang ke sini niatnya jarak ya. Jarak kan itu sunat, bukan wajib. Tujuannya mohon pada Allah. Syariatnya, wasilahnya melalui makamnya Syekh Kuro, melalui karomahnya Syekh Kuro, makom. Itu orang kan niatnya lain-lain. Ada yang pengen dagang laris, kalau yang jomblo ada juga cepat punya jodoh, macam-macam aja. Yang kerja pengen disayangi sama bosnya, macam-macam niatnya. Ya kalau kasarnya pengen senang, pengen kaya lah gitu niatnya mah. Ya itu kan cuma jalan, cuma saya. Kita mohon pada Allah melalui makom Syekh Kuro, makom karomah Syekh Kuro. Ya yang menentukan kabul itu Allah kan. Nah, kabul itu gimana diri kita dulu.
kalau diri kitanya percaya, ikhlas, lagian lagi bersih diri, ya insya Allah. Bukannya umpamanya sekali ini jarak ke sini ingin apalah besok itu berhasil, ya nggak begitu sih, ada perlambatan dulu. Jangan memohon pada orang lain sebutannya Allah. Kemana-mana juga yang mengabulkan itu Allah. Ini mah cuma jalan wasiat kita supaya jangan salah akidah.